Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan tribunpadang.com, Tribun Network dalam acara podcast tamu kita. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar hal-hal teraktual di Sumatera Barat, Kota Padang. Terkhusus untuk pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fenomena pemilihan wakil wali kota Padang yang baru saja selesai kemarin. Oleh karena itu kita menghadirkan pengamat politik dari Spektrum Politika, Bang Andri Rusta. Ya, apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ramadi. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya di podcast tamu kita di Tribun Padang. Oke Tribuners, kemarin kita ketahui pemilihan wakil wali kota Padang baru saja selesai dan terpilih Ekos Albar dari kader Partai Amanat Nasional atau Partai PAN. Dan proses ini telah berlangsung sejak beberapa sebulan yang sebelumnya, karena sudah 2 tahun posisi wakil wali kota kosong sejak 2021 Bapak Hendy Septa, wali kota Padang hanya sendiri. Mungkin untuk pertama kita perlu bertanyakan dari 2 calon, Ekos Akbar dan Hendy Susanto, dan pada akhirnya terpilih Ekos Akbar. Mungkin Bang Andri Rusta untuk menjelaskan bagaimana Abang melihat fenomena ini sampai terpilihnya Bapak Ekos Albar. Gitu. Baik, terima kasih Ramadi. Jadi ini memang sangat menarik sekali kalau kita lihat pertarungan kemarin ya, kompetisi yang terjadi antara Ekos Akbar dan Buya Hendy Susanto. Kenapa? Karena suaranya sangat telak, 36 suara melawan 9 suara. Nah, 9 suara ini kalau kita asumsikan bahwa jumlah kursi di PKS di DPRD Kota Padang itu memang jumlahnya adalah 9, berarti tidak ada satupun fraksi atau tidak ada satupun partai di luar PKS yang memilih Hendy Susanto. Artinya seluruh suara di luar PKS itu memilih Ekos Akbar, dan ini memang ada sesuatu yang sangat menarik pula perlu kita analisis sebenarnya. Kira-kira apa itu Bang? Mengapa? Ya, pertama mungkin dilihat dari tren ya. Selama ini orang berasumsi bahwa PKS terlalu mendominasi di Padang dan termasuk Sumatera Barat, dan kemudian juga kalau kita lihat juga bahwa mungkin ini adalah salah satu bentuk kegagalan dari lobby-lobby politik yang dilakukan oleh elit-elit politik PKS gitu. Nah, kita tentu tidak tahu secara lebih mendalam ya, tapi kalau kita lihat analisisnya adalah PKS berarti dia tidak bisa memenangkan suara, paling nggak 1 suara saja misalnya dari partai-partai luar PKS gitu. Nah, itu juga mungkin tidak terlepas juga dari komunikasi politik yang terbangun antara elit-elit politik PKS, baik elit-elit politik di Kota Padang maupun juga elit-elit politik yang ada di PKS level provinsi, termasuk Buya Mahyildi gitu. Artinya komunikasinya memang buruk sekali terjadi antara elit PKS dengan partai-partai lain. Apalagi ini memang baru-baru ini kan PKS itu berkoalisi dengan 2 partai. Nah, sementara di Padang kan juga ada Partai Nasdem dan Demokrat. Apakah ini tidak ada berpengaruh untuk kerjasama antar mereka? Ya, kalau kita lihat secara level nasional mungkin agak jauh ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan lah dengan P3 ya. Misalnya kalau selama ini PKS itu sangat dekat misalnya dengan PAN di Kota Padang, kemudian P3 di provinsi ya dengan Buya Mahyildi dan Audi gitu misalnya, maka mestinya paling tidak kita berasumsi ada suara dari P3 gitu. Tapi sayangnya juga itu tidak didapatkan gitu. Artinya ada masalah komunikasi gitu antara PKS dengan partai-partai lain gitu. Nah, kalau misalnya kita berasumsi dengan partai-partai lain, Demokrat gitu misalnya, atau dengan Golkar, sebenarnya mestinya orang berasumsi bahwa PKS bisa mendapatkan suara untuk Hendy Susanto, tapi ternyata itu juga tidak didapat gitu. Kenapa? Karena ya mungkin deal-deal politik atau janji-janji yang diskusi antara elit-elit ini tidak selesai gitu. Saya berasumsi seperti itu. Nah, kalau misalnya di level nasional sekarang sudah ada 3 partai, itu mungkin terlalu jauh dia ke Kota Padang. Tapi kalau misalnya kita melihat secara historis di mana
P3 misalnya yang dekat dengan sampai sekarang pun masih harmonis ya antara Buya Maeldi dengan elit Audi gitu, elit P3 gitu. Artinya mestinya suara P3 juga bisa didapat. Tapi sayangnya itu juga tidak gitu. Artinya memang ada masalah gitu antara PKS dengan partai-partai lain. Gubernur pun sepertinya juga tidak punya kekuatan untuk sampai ke. Ya, ini yang kita sayangkan gitu. Kalau misalnya seandainya gubernur mungkin malah gubernur tidak turun tangan gitu ya. Iya. Artinya gubernur sebagai ketua PKS ya, ketua DPW PKS tidak turun untuk memperjuangkan kadernya di Kota Padang gitu. Saya khawatirnya seperti itu sehingga yang bergerak adalah elit-elit di level kota saja gitu. Padahal ini kan sangat krusial ya untuk jabatan politik walaupun wakil wali kota dan hanya sekitar 8 bulan lagi tersisa misalnya, tapi tetap dia adalah sesuatu yang mestinya juga diperjuangkan oleh partai gitu. Efeknya untuk koalisi bagaimana Bang? Mungkin kena PKS dan PAN koalisi sebelumnya di Pilkada Padang gitu. Sekarang kan cuma PAN gitu udah kader. Ya, efek koalisi sebenarnya secara kultur atau secara konsep koalisi di Indonesia, koalisi pemilu itu hanya koalisi untuk mendapatkan jabatan. Nah, secara kultural koalisi itu tidak seperti koalisi di negara-negara lain ya yang bertahan dan kemudian dia terus menerus continue, misalnya seperti dengan UMNO gitu di Malaysia, tidak seperti itu gitu. Nah, saya tidak mengkhawatirkan bahwa akan ada masalah dengan koalisi di 2024. Kenapa? Karena nanti di 2024 mereka juga akan membutuhkan suara dari hasil pileg di bulan Februari nanti gitu. Jadi tidak ada dampak gitu. Tapi ya mungkin tinggal ini nanti di DPRD kotanya saja gitu. Apakah misalnya ini saya yakin juga PAN ketika mereka mendapatkan suara untuk Elkos Akbar kan pasti akan ada janji-janji politik, deal-deal politik tertentu gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan jangan-jangan nanti itu akan berimbas di DPRD kotanya gitu. Nah, kalau dia berimbas di DPRD kota misalnya atau berimbas ke APBD misalnya APBD Kota Padang ya mungkin itu yang terjadi. Tapi kalau untuk koalisi 2024 saya pikir masih tidak terlalu berpengaruh dia. Kenapa? Karena suaranya nanti kan dia dapatnya dari Pileg 2024. Berarti tidak terlalu pengaruh ya, gitu. Pengaruh Okay. Gini Mas, selanjutnya kan telah terpilih Elkos Akbar untuk membangun chemistry gimana dengan wakil kota dalam waktu singkat sekarang? Ya, Elkos Akbar dengan Henry Septa ini adalah kader ya, kader dan elit dari PAN gitu. Walaupun misalnya kita lihat track record mereka mungkin selama ini tidak bersinggungan langsung ya, tidak bersinggungan langsung karena Elkos sibuk di Jakarta, kemudian Henry Septa adalah elit lokal PAN di sini, menjadi ketua DPD PAN Kota Padang dan seterusnya. Saya pikir membangun chemistry antara dua ini akan agak panjang juga ceritanya gitu. Kenapa? Karena dulu saya ingat Henry Septa sempat berkomentar bahwa dia tidak kenal secara dekat dengan Elkos Akbar. Itu sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu sebelum pemilihan. Dan ini tentunya akan berbahaya juga gitu kalau misalnya kita asumsikan bahwa memang mereka tidak kenal gitu. Tapi atas nama kader partai, atas nama orang yang berkecimpung di organisasi yang sama, pasti mereka juga punya platform-platform dan kemudian mestinya kita asumsikan ideologi yang sama gitu. Sehingga ketika dia punya ideologi yang sama, membangun chemistry-nya pun dan apalagi jabatan wakil wali kota ini kan posisinya membantu wali kota gitu. Jadi mestinya tidak ada masalah gitu. Tapi mungkin secara personal atau individualnya ya mungkin nanti akan agak lama gitu komunikasinya. Ya, mungkin seperti apa yang harus dilakukan oleh Elkos Akbar ini? Ya, kita berharapnya Elkos Akbar ini istilahnya kalau bahasa Minang itu tidak menyombongkan diri ya, tapi bahwa yang harus dilakukan Elkos adalah memang berkomunikasi dengan baik dengan Henry Septa gitu. Nah, artinya walaupun misalnya di DPW atau di DPP misalnya jabatan Elkos lebih tinggi daripada Henry Septa, tapi di posisinya di Kota Padang di pemerintahan mereka adalah mitra gitu. Jadi harusnya Elkos bisa membedakan antara posisi dia di DPP dengan posisi Elkos sebagai wakil wali Kota Padang. Nah, ini juga akan menjadi tricky juga nanti gitu. Kenapa? Karena
komunikasi ini harus cepat segera mereka bangun gitu. Kenapa? Karena banyak sekali PR-PR yang ada di Kota Padang yang harus mereka lakukan. Termasuk dengan mengomunikasi dengan birokrat di Kota Padang, gimana Bang? Selama ini terbiasa tidak ada wakil wali kota gitu, Ya. dengan OPD-OPD-nya birokrat. Ya, komunikasi Elkos dengan birokrat itu tentu juga harus dibangun. Kenapa? Karena birokrat pun seperti yang Ramadi bilang tadi sudah terbiasa dengan tidak ada wakil wali kota gitu. Selama ini mereka hanya protokolernya wali kota saja gitu. Semuanya mengarah mataharinya ada satu gitu. Sekarang kan mau tidak mau birokrat pun juga harus berkomunikasi dengan wakil wali kota gitu. Nah, ini juga PR juga bagi Elkos bagaimana membangun komunikasinya, apalagi misalnya kalau kita lihat sekarang birokrat-birokrat yang di Kota Padang itu kan rata-rata adalah memang orang-orang yang sudah dipilih oleh Henry Septa semua gitu. Jadi harus juga pola komunikasi, kemudian bagaimana memahami karakter, kemudian karakter birokrasinya, birokratnya juga harus segera dilakukan gitu. Waktunya mungkin sangat sedikit gitu. Jadi tidak ada lagi waktu untuk Elkos untuk belajar, tapi dia harus segera action untuk melakukan tugas-tugasnya. Apalagi kan waktunya singkat nih Bang, misalnya dia dari OPD atau birokrat berpikir gimana mau didengarkan gitu wakil kota, kan cuma singkat gitu. Ya, sebenarnya rambu-rambunya kan ada, rambu-rambu aturan-aturan di Undang-Undang Otonomi Daerah, kemudian PP-nya apa saja tugas dan fungsi dari wakil wali kota ya, termasuk kewenangan-kewenangan itu kan sudah ada gitu. Nah, sekarang itu tinggal lagi apakah dalam waktu yang singkat ini sebenarnya pengaruhnya ada di Henry Septa juga gitu. Kalau Henry Septa tidak memberikan ruang cukup untuk Elkos untuk bergerak, misalnya kan ada beberapa kasus misalnya kepala daerah yang memang diberikan kebebasan wakil kepala daerah yang memang diberikan kebebasan oleh kepala daerahnya. Tapi ada juga di beberapa tempat yang wakil ini ya memang dalam ruangannya aja gitu. Dia tidak diberikan kesempatan untuk masuk ke ruang publik, dia tidak diberikan kesempatan untuk menghadiri acara gitu. Kalau misalnya wali kota atau kepala daerahnya tidak bersedia gitu. Nah, ini kan berarti kan lagi komunikasinya sebenarnya kata kuncinya adalah komunikasinya dengan Henry Septa. Apakah Henry Septa mau membagi beban kerjanya ke Elkos atau tidak gitu. Tapi sayangnya kalau nanti ternyata tidak dibagi ya berarti posisinya Elkos juga tidak akan terlalu kuat gitu. Kemudian Bang, fenomena kepala daerah di Indonesia ini khususnya banyak yang pecah kongsi gitu. Abang ada nggak melihat peluang seperti itu atau bagaimana mereka dia supaya matching gitu, cocok? Ya, untuk posisi Elkos dengan Henry Septa ya, Henry Septa dan Elkos ini saya sangat mengkhawatirkan bahwa mereka akan segera pecah kongsi gitu. Pasti besar sekali peluangnya. Kenapa? Karena pilkada sudah dekat. Karena waktunya kan tidak sampai mungkin hanya 1,5 tahun lagi ya pilkadanya di November nanti. Sekarang sudah April gitu. Ya 1,5 tahun lagi sisanya. Nah, otomatis orang berasumsi mungkin saja bisa saja Elkos ini menjadi lawan politik bagi Henry Septa dan tentu Henry Septa juga akan berhati-hati dengan itu gitu. Berhati-hati dengan peluang bahwa Elkos ini akan menjadi lawan politiknya di sesama incumbent nanti di pilkada. Atau misalnya kalau memang sudah ada deal politik atau bargaining politik, mungkin Elkos akan lebih cocok misalnya menjadi wali kota Payakumbuh gitu. Nah, tapi tentu juga aneh juga kan kalau misalnya beliau sekarang menjabat di wakil wali kota Padang, tapi kemudian majunya nanti di wali kota Payakumbuh, kan dia agak berbeda gitu. Saya yakin bahwa nanti Elkos ini akan menjadi pesaing juga bagi Henry Septa nanti di 2024. Kalau kehadiran Elkos ini efektif nggak Bang dalam pemerintahan sekarang? Efektif atau tidaknya wakil wali kota ini harus ada. Kalau saya menilai Kota Padang itu sekarang dia sangat kekurangan figur gitu. Kasihan gitu kalau kita lihat masyarakat Kota Padang. Sekarang misalnya kalau saya bilang apa sih yang paling susah dicari di Kota Padang? Paling susah dicari di Kota Padang itu adalah sekarang infrastruktur yang baik. Jalanan misalnya, jalan di Kota Padang itu, ada nggak jalan di Kota Padang itu yang tidak berlubang? Tidak ada, hampir tidak ada. Nah, itu kenapa? Karena wali kotanya menerima beban yang sangat besar untuk memegang seluruh kewenangannya tadi. Nah, tentu kita berharap bahwa dengan
hadirnya wakil wali kota Padang ini kewenangan tadi dibagi, didistribusikan, dan kemudian ada ranah-ranah tertentu yang misalnya ini menjadi tanggung jawab dari wakil wali kota. Kemudian ini ranah yang memang menjadi tanggung jawab dari wali kota. Itu tentu kebesaran hati dan kemauan dari Henry Septa gitu. Nah, tentu itu yang kita harapkan. Kalau misalnya ternyata Henry Septa merasa bahwa dia tidak butuh atau tetap saja dia hanya one single show ya, one man show gitu ya, berarti dia tidak akan ada fungsi dari Elkos. Tapi kalau misalnya Henry akan berbagi dengan Elkos, ya maka mestinya akan ada. Gitu. Kalau tantangan terbesar Elkos untuk menjalankan program-program strategis Pemko Padang gitu dalam waktu yang singkat. Ya, tantangannya pertama, saya yakin bahwa Elkos ini sekarang sedang sibuk mempelajari seperti apa kondisi real di dalam pemerintahan kota ya. Kondisi real ini artinya seperti apa karakter birokratnya, kemudian apa aja program unggulan, progul yang belum terlaksana gitu. Kemudian data-data, misalnya data-data APBD dan lain-lain, itu kan pasti harus dipelajari oleh Elkos gitu. Nah, itu tantangan terbesarnya gitu. Apakah dalam waktu 18 bulan kurang ini Elkos bisa belajar cepat gitu, kemudian dia bisa memulai pekerjaannya, atau malah jangan-jangan dia hanya menghabiskan waktu untuk belajar aja gitu, padahal akhirnya dia nggak bekerja gitu kan. Itu tantangannya. Dan kemudian tantangan kedua bagi saya adalah bagaimana komunikasi dia dengan Henry Septa. Nah, ini tetap walaupun misalnya orang bilang bahwa wakil wali kota itu punya kewenangan tersendiri, tetap kata kuncinya adalah bagaimana wali kotanya memberikan ini gitu, memberikan porsi pekerjaan kepada dia gitu. Nah, kalau misalnya dari awal komunikasinya bermasalah, misalnya nanti kita tidak tahu ya, ini kita berasumsi saja, misalnya ada barrier komunikasi antara Henry Septa dengan Elkos, maka peluang bahwa Elkos bekerja dengan baik itu kan pasti akan berkurang. Jadi PR-nya adalah bagaimana Elkos cepat belajar dengan memahami kondisi Kota Padang, dan kemudian bagaimana dia membangun komunikasi yang baik dengan Henry Septa. Mungkin untuk menuju 2024, apakah jabatan wakil ini menjadi batu loncatan bagi Elkos tadi gitu? Ya, ini tergantung lagi ke target politik Elkos. Target politik Elkos ini apa gitu? Kalau misalnya target politiknya adalah anggota DPR atau anggota legislatif ya, legislator, saya pikir adalah sebuah cara yang salah kalau Elkos sekarang maju menjadi dan menang menjadi wakil wali kota Padang. Tapi kalau misalnya target politik Elkos adalah di eksekutif, artinya menjadi kepala daerah, maka ini bisa menjadi batu loncatan. Kenapa? Karena paling tidak dia punya track record dan dia punya pemahaman tentang birokrat dan kemudian tentang tugas-tugas dan kewenangan pemerintah daerah secara mendalam gitu. Nah, saya khawatirnya nanti di 2024 ini kedua-duanya maju gitu kan, maju di Kota Padang dan kemudian mereka menjadi lawan politik gitu, bersaing gitu. Kalau berarti harus keluar partai itu gimana? Kan mereka partai. Ya, kan nanti tinggal rebutan siapa yang mendapatkan rekom dari PAN kan. Nah, artinya PAN pasti akan merekomendasikan satu orang gitu. Apakah Henry Septa atau Elkos kan itu. Nah, kalau misalnya salah satunya tidak mendapatkan rekomendasi, ya berarti mereka bisa saja dari independen atau pindah partai gitu. Tapi saya pikir juga karena ini adalah elit-elit yang sudah lama berkecimpung di PAN ya, bukan istilahnya itu bukan elit karbitan ya, karena memang secara kultural Henry Septa dengan keluarga itu adalah orang PAN, kemudian Elkos itu juga sudah lama berkecimpung di PAN gitu ya, di pusat DPP, maka ini juga menjadi satu yang menarik untuk kita lihat nanti. Siapa yang sebenarnya direstui dan kemudian siapa yang mendapatkan kursi nanti dari PAN ini di 2024. Atau kalau mereka maju berdampingan bisa? Maju berdampingan bisa, kalau misalnya kursinya cukup ya. Kalau suaranya misalnya nanti pemilu 2024 Kota Padang itu PAN menang hampir misalnya lebih dari 20%, mereka bisa maju berdua lagi gitu kan. Nah, tapi kalau saya pikir kalau mereka harus koalisi, itu tentu lawan koalisinya, teman koalisinya tentu tidak mau gitu. Tidak mungkin secara logika politik mereka berpasangan lagi. Kenapa? Karena mereka satu partai. Artinya salah satunya harus mengalah untuk pindah gitu. Sama seperti di
di Kota Solo misalnya 2020 ya akhirnya salah satunya keluar dari Partai Golkar gitu kan. Nah, itu bisa saja terjadi juga di Kota Padang nanti 2024. Gitu. Mungkin saya juga ingin pertanyaan lain gitu Bang. Dari Henry Septa ini dilantik 2021 itu sampai ke sekarang udah 2 tahun itu. Kenapa Henry Septa ini mengulur waktu sangat lama gitu? Seperti Abang melihatnya. Ada asumsi bahwa Henry Septa ini khawatir bahwa dia akan mendapatkan lawan politik di 2024. Satu, memang kita kalau misalnya kita mengkritik bahwa Henry Septa ini bukan incumbent yang kuat. Artinya dia istilahnya bukan gampang dikalahkan ya, tapi ada peluang untuk mengalahkan incumbent Henry Septa gitu. Kenapa? Karena pola komunikasi, kemudian kinerja beliau gitu tidak langsung mengena ke masyarakat. Makanya kemudian Henry Septa berupaya untuk mengulur waktu. Sebenarnya tidak hanya Henry Septa yang mengulur waktu gitu, tapi PAN-nya dan PKS-nya juga mengulur waktu gitu. Kenapa? Karena komunikasi tadi yang saya pikir komunikasi antara PAN dan PKS ini sepertinya sudah putus gitu. Artinya tidak ada komunikasi yang baik sehingga akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, munculnya 2 nama ini HS dengan Elkos ini kan juga itu karena rekom masing-masing gitu kan, bukan karena mereka bersepakat dan kemudian memutuskan 2 nama gitu. Nah, itu kan artinya ada komunikasi antara 2 partai ini, partai koalisi yang sebenarnya mungkin sudah tidak berkoalisi gitu. Artinya disitulah yang kemudian menyebabkan kenapa mundur atau lama sekali kekosongan wakil wali kota ini. Kalau seandainya nanti Henry Septa ini pasti dia maju lagi, Bang? Pasti. Saya pikir beliau pasti akan maju ya, karena kalau misalnya beliau pindah ke legislatif, saya pikir rugi ya. Apalagi beliau sudah punya jabatan di wali kota Padang dan tentu beliau pasti akan maju. Apakah maju di wali kota Padang atau maju ke gubernur misalnya bisa saja gitu. Tapi secara logikanya mestinya Henry Septa pasti akan maju lagi ke wali kota Padang. Peluang terpilihnya gimana, Bang? Nah, peluang terpilih ini yang sempat saya ulas di talkshow sebelumnya ya, bahwa Henry Septa ini agak berat peluangnya atas nama dia incumbent gitu. Kenapa? Karena banyak sekali lawan-lawan politiknya yang muncul. Dulu waktu itu saya sempat sebut ada Fadli Amran, kemudian ada wali kota Bukit Tinggi, Herman Safar, kemudian sekarang tambah Elkos gitu. Nah, dari PKS pun berarti akan ada Henry Susanto atau Muharlion sekaligus gitu, sekalipun misalnya. Atau kemudian dari partai-partai lain kan juga banyak, ada Golkar, ada Ikra Cisa juga, kemudian dari Gerindra juga ada elit-elit tradisional Gerindra yang pasti akan maju gitu. Artinya di 2024 itu akan perang bintang sekali di Kota Padang gitu. Pasti akan banyak sekali pertarungan antar elit ini gitu. Nah, elitnya tentu juga pasti akan bertarung dan posisi Henry Septa ini kan sekarang secara popularitas beliau cukup rendah ya. Kalau kita sebut dia sebagai incumbent. Kalau sebagai elit biasa ya tinggi dia, nomor 1 tetap. Tapi kalau kita asumsikan sebagai incumbent ini cukup masih relatif rendah. Kenapa? Makanya kemudian Henry Septa masih agak kurang dia berkontribusi atau berkomunikasi dengan masyarakat. Itu PR bagi saya, menurut saya yang harus dilakukan oleh Henry Septa. Kalau pertanyaan sama ke Elkos Akbar, Bang, gimana peluangnya? Nah, Elkos Akbar ini dia newcomer kalau di Kota Padang. Mungkin kalau kita tanya ke masyarakat sekarang nggak banyak yang tahu ya siapa Elkos Akbar gitu. Nah, ini juga kalau misalnya Elkos Akbar mau maju nanti di Kota Padang, itu yang saya bilang tadi, berarti dia harus juga mulai mempopularitaskan diri. Atau malah sebenarnya yang Ramadi bilang tadi bahwa Elkos ini di Kota Padang ini hanya sebagai batu sandungan, batu loncatan ya, batu loncatan yang kemudian tujuannya adalah untuk Payakumbuh gitu. Kota Payakumbuh akan lebih masuk akal sebenarnya. Kenapa? Karena kalau di Kota Payakumbuh mungkin beliau sudah punya masa tradisional, kemudian basis masanya juga sudah jelas kalau di Payakumbuh. Gitu, Bang. Oke, Tribuners, itulah
pembahasan kita tentang Wakil Wali Kota Padang bersama Bang Andri Rusta, pengamat politik yang juga dosen Universitas Andalas, ya Bang. Iya. Sekarang juga Bang Andri ini juga tim sel di KPU Tanah Datar Bukit Tinggi dan beberapa kota lain. Bang. Oke. Mungkin Bang, untuk sebelum kita akhiri ada statement terakhir terkait ini. Ya, statement saya adalah pesan saya adalah kepada Henry Septa dan Elkos gitu. Kita berharap bahwa duo PAN ini memang bekerja dengan baik untuk Kota Padang. Kenapa? Karena Kota Padang sejak 2020 ini sangat mundur ya ketika Henry Septa memimpin sendirian dan kemudian ada banyak sekali PR-PR yang terutama yang menyentuh masyarakat gitu, misalnya infrastruktur, kemudian kebutuhan secara perekonomian masyarakat gitu. Nah, terutama jalan-jalan. Sekarang Kota Padang itu kita sudah sangat gampang menemukan kemacetan gitu karena crowded. Nah, itu adalah PR-PR yang mestinya harus segera diselesaikan oleh pemimpin Kota Padang sekarang. Bagi saya selamat untuk keduanya dan kemudian selamat bekerja gitu. Semoga dengan dua pemimpin ini Kota Padang menjadi lebih baik. Oke, Tribuners, itulah ungkapan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.